sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sejarahnya daripada garam ini. Jadi garam ini sesungguhnya adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada sejarahnya. Jadi ini saya sampaikan, saya dengarkan ilmunya itu dari salah satu seorang mubalik di Sulawesi Selatan yang bernama Muhammad Yusuf. Beliau luar biasa keilmuannya, dan itu kami mendengarkan dari beliau sejarahnya daripada garam ini. Jadi mula-mula yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj. Kemudian setelah ingin kembali ke dunia, maka di langit ketujuh dia bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa oleh-olehnya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, oleh-olehnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saya diberikan salat. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatmu dan sampaikanlah bahwa di surga itu tanahnya sangat luas dan tanahnya subur, tanamannya yaitu kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat zikir. Jadi sesungguhnya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, seperti kita mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pohon di surga. Jadi semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pohon-pohon itu akan semakin banyak tumbuh dan nantinya itu akan menjadi kebun-kebun kita di surganya Allah Subhanahu wa taala yang buahnya sangat luar biasa, lebat, nikmat sekali. Jadi kalau ingin banyak kebunnya di surga, maka kata Nabi Ibrahim SAW, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan mintalah dia menjawab daripada salamku ini di dalam sholat. Jadi makanya ketika kita sholat, ketika kita tasyahud awal maupun tasyahud akhir, kita membaca salawat Ibrahimiyah ya. Salawat Ibrahimiyah itu di dalam sholat, di dalam tasyahud. Itu kita itu sesungguhnya kita membalas daripada salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keuntungannya? Ketika kita membaca salawat Ibrahimiyah atau membalas salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim sudah berjanji bahwa beliau akan memberikan pahala separuh pahala sedekahnya kepada kita semuanya. Jadi rajin-rajinlah sholat, karena di dalam sholat ada salawat Ibrahimiyah, dan itu fadilahnya kita akan diberikan pahala sedekah oleh Nabi Ibrahim AS. Pahala sedekahnya separuh daripada pahala sedekahnya Nabi Ibrahim itu diberikan kepada kita semua, itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua kita diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah suatu ketika Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikanlah aku sesuatu sehingga aku bisa bersedekah sampai hari kiamat dan bisa dinikmati oleh makhluk-makhlukmu, manusia-manusia, umatnya Rasulullah SAW di dunia ini. Maka dikabulkanlah permintaannya Nabi Ibrahim AS. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada malaikat Jibril untuk ke surga, kemudian mengambil daripada kapur, dan kapur ini ditaburkan ke lautan sehingga disitulah menjadi daripada
garam. Jadi garam ini sesungguhnya itu adalah permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hadiah yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disedekahkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini sampai hari kiamat. Jadi sesungguhnya garam ini itu adalah sedekahnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam atas permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap makhluk siapapun, baik orang Islam maupun orang non-Islam, orang Kristen dan lain sebagainya, setiap makan garam, maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan pahalanya, karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sampai hari kiamat, begitu banyak pahala-pahala yang didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia berjanji separuh dari pahala sedekahnya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW apabila menjawab daripada salamnya, yaitu kita membaca salawat Ibrahimiyah, dan itu terdapat di dalam sholat, di dalam kalimat tasyahud. Makanya kalau orang tidak sholat berarti tidak membalas daripada salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu sejarahnya daripada garam, itu atas permintaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga garam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita mau makan, dianjurkan sebelum makan apa-apa kita disunnahkan dulu untuk makan garam. Nah ini manfaatnya sangat luar biasa. Itu salah satunya bisa mencegah daripada 70 penyakit. Kemudian tujuannya juga supaya kita mengambil daripada berkahnya, karena garam ini tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kita mencicipi daripada garam maka kita menikmati daripada sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim pun mendapatkan pahala dan kita pun mendapatkan keberkahannya. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, jadi itulah sejarahnya daripada garam ini. Pun yang setiap kita mau makan, kita usahakan untuk mencicipi garam sedikit agar kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.